Welcome to the podcast, your ultimate destination for insightful discussion and mind expanding knowledge. So, di episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena di beberapa episode sebelumnya kita ada bintang tamu yang mana masih linear dengan edukasi, masih di dunia lingkup akademisi. Namun di episode kali ini kita kedatangan alumni yang mana mereka memulai berbisnis di industri makeup and fotografi. So, episode kali ini tentunya tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. So, bintang tamu kita kali ini adalah pasangan suami istri yang semasa pacaran punya prinsip pacaran visioner. Merupakan alumni dari DII, saling bertemu karena salah satu dari mereka, saya tidak akan menyebut siapa, mengulang mata kuliah speaking. Oke, sehingga mereka satu kelas. Long story short, mereka bersama-sama membangun bisnis mereka di bidang MUA dan fotografi, dan sampai sekarang mempunyai studio sendiri. Dan kalau saya lihat dari Instagram, ya bisa dibilang one of the biggest in the city. So, tanpa perlu berlama-lama, selamat datang Mas Ardhita dan Mbak Faradila. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Waduh, Mas, terlihat sangat ceria sekali ya. Sampai positif vibes-nya itu sampai ke kita gitu. Oke, mungkin sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab terkait dengan pengalaman mereka dan juga kisah inspiratif dari mereka, kita tahu bahwa Mbak Faradila dan Mas Ardhita ini sama-sama mempunyai bakat di bidang musik gitu kan. Oke, mungkin boleh kali ya kita sebelum beranjak dari Mbak Dila dan Mas Ardhita mau bernyanyi terlebih dahulu gitu kan, menyanyikan satu buah lagu aja. Mungkin aja ya? Iya, boleh. Oke, ya ini lagu kenangan waktu di DEE. Jadi dulu kan aku pernah punya band di sini sama teman-teman. Namanya Shape Yesterday. Sebelumnya Dila and Friends, terus ganti jadi Shape Yesterday. Dan ini lagu ini memenangkan dulu waktu ada lomba di kampus gitu, judulnya Layang Kangen. Sedikit aja. Hayangmu tak tempowi kui, wis tawojo apa karepe atimu, renyo ati iki mojo tulisanmu, tak rasa netes elo ning pipiku. Aduh, Masya Allah, nggak meragukan lagi ya? Iya, benar sekali. Memang bakat musiknya sudah terpendam gitu ya. Oke, selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab ya, Kak ya. Oke, mungkin dari Kak Ardhita dan Kak Mbak Dila gitu kan bisa diceritakan sewaktu masa-masa kuliah tuh gimana sih kisahnya gitu. Akhirnya bisa bertemu. Gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardhita Kurnia. Saya angkatan di itu tahun 2010. Dan saya Faradila, saya angkatan English Department tahun 2009. Oke, kalau dulu kita ketemunya tuh di sini sebenarnya. Di taman ini? Waduh, ternyata pas sekali ya. Jadi dulu saya tuh termasuk bukan yang kalangan kupu-kupu. Saya aktif di MUEK. Jadi pas dulu MUEK punya acara, terus kebetulan membutuhkan performer. Terus kita ngambil beberapa performer yang ada di kampus. Terus salah satunya Shape Yesterday itu. Tapi nggak tahu sebelumnya bahasa Inggris itu punya Mbak Dila ini. Prima donna gitu ya. Beda angkatan. Nggak tahu, terus jadi tahu. Terus aku dokumentasinya tuh saat terus ya udah. Dari situ terus ya udah berlanjut. Oke, berawal dari ketemu yang tidak disengaja berarti ya? Karena kita punya interest yang sama. Dulu itu aku juga suka musik, ngeband juga, tapi nggak bukan di
di kalangan kampus, terus ya one of the best di DE ya. Jadi wah ada cewek. Aduh. Kita sekelas di speaking spa. Oh, gitu. Enggak ya. Dulu iya revisi karena waktu semester 4 tuh nggak pernah masuk. Jadi nilainya C, terus revisi di dia aku semester 6. Terus alhamdulillah nilainya jadi A. Oke. Karena mata kuliahnya setelah jam 12, Mbak. Betul sekali. Satu kalau nggak salah. Bener, aku lupa pokoknya aku mager banget wis ngasah mata tuh. Tapi akhirnya revisi tapi nggak apa-apa sih. Oke. Malah ketemu Mas Ardi. Bener. Oke, selanjutnya kita tahu kalau Mbak Dila dan juga Mas Adita ini sama-sama merintis karir kan dari kuliah gitu kan. Nah, apa yang membuat akhirnya kalian berdua itu mantap untuk melanjutkan bisnis gitu? Kenapa nggak di bidang lain gitu? Mungkin Mas Adita nggak di bidang lain, kenapa harus di fotografi dan kenapa Mbak Dila juga harus di A gitu? Siapa panjang ya? Ternyata kan ini jurusan bahasa Inggris ya? Iya, betul. Ya, harusnya ya harus jadi guru misal. Terus setelah aku PPL ketika PPL tuh aku juga udah menekuni fotografi, udah dapat masukan dari situ. Terus ternyata aku tuh nggak cocok untuk berdiam diri. Aku lebih suka kerja di lapangan. Terus ketika aku udah mendapatkan penghasilan di sini, nyaman. Ternyata wah lumayan nih Mas ya. Lumayan Mas. Lumayan nih untuk mahasiswa yang maksudnya transisi dari SMA ke mahasiswa yang belum punya uang terus sekarang udah dapat uang dari fotografi, wah, meyakinkan banget nih untuk dilanjutin. Oke. Dari Mbak Dila? Kalau aku sendiri setelah lulus kuliah sempat ngajar, tapi di kursusan sendiri, jadi buka kursus bahasa Inggris itu sempat ngajar 1,5 tahun sampai akhirnya menemukan bahwa aku passionnya adalah di makeup. Oke, selanjutnya ada nggak sih Mas dan Mbak ilmu dari perkuliahan atau mungkin dari pengalaman organisasi atau jangan dari dosen yang membuat Mas Adita dan juga Mbak Dila menjadi sosok yang seperti sekarang ini gitu? Oke, kalau aku pribadi sama ya kayak Mas Adita, jadi bukan mahasiswa kupu-kupu, malah sebagian besar waktu itu emang dihabiskan banyaknya di kampus untuk organisasi. Dulu saya ikut USF, ya USF. Nah pada saat awal-awal masuk itu saya ikut tari, kemudian ikut lomba Peksimida, Pekan Seni Mahasiswa Daerah mewakili UMS, itu semester 2 kalau nggak salah. Kemudian semester selanjutnya aku ikut lagi audisi Peksimida untuk vokal solo putri, itu juga akhirnya mewakili UMS lagi di Purwokerto. Nah, dari situlah, dari pengalaman kampus di perkuliahan yang emang semuanya tuh tak jajal gitu loh kan. Jadi dicoba, akhirnya tak implementasikan di dunia setelah perkuliahan. Ya aku coba jadi guru, kemudian pas jadi guru itu pun aku nyambi jualan jilbab, terus jualan kaos, sepatu, apa semua tak tekoni sampai akhirnya menemukan itu tadi. Oh, aku tuh suka dandan gitu kan, suka dandan, share-share di Instagram sampai akhirnya Allah kasih jalannya di sini loh. Ini dari Mas Fajar. Oke, untuk Mas dan Mbak, sudah berapa lama kalian berbisnis di dunia MUA dan fotografi? Apakah bareng-bareng semua atau ada yang duluan startnya gitu? Kalau duluan aku, Ya. karena aku nyambi dari kuliah ya. Iya, 2013 aku start motret sudah, karena zaman dulu itu belum yang hype sekarang ya. Dulu teman-teman via BBM dulu. Iya benar. Dari Facebook juga gitu, dari situ aku mulai terus sudah upgrade ke langsung ke wedding. 2015 langsung dapat wedding, nilainya besar banget pada saat untuk itu mahasiswa, gede banget gitu. jadi bulan dia Dulu aku Oke. terus ya lanjut
lanjut motret gitu kan. Kalau dari Faradila sendiri dari 2015, jadi sekitar 8 tahun. Wah, Jadi dari cukup Mas lama Ardi ya. itu udah 10 tahun ya berarti ya? Iya. 10 tahun ya Mas? Iya. 2023. Dulu dia itu suka ini Mas, jadi kayak dia kan temannya cewek banyak, cewek-cewek itu terus ayo tak fotoin buat ganti DP BBM. Oh, Dulu kayak gitu. Promonya gitu dulu. Iya gitu, seru banget. Tapi bisa buat portofolio ya Mas ya? Kenapa? Bisa buat portofolio juga. Iya. Iya. Ya itu buat Sambil jualan juga. latihan, jualan. Benar. Oke. So, gimana perjalanan bisnis Mas Mbak dari awal merintis sampai sekarang menjadi one of the biggest in the city, dan bagaimana cara kalian untuk maintain bisnis ini? Karena kalau dari sepenglihatan saya, semua orang bisa yang ngulik MUA sama fotografi, Betul. tapi kalau sampai di level mereka, Oh. nggak semua bisa. Ini kalau dari aku sama Ardita sendiri, kita berdua itu saling kerjasama, nah kan? Jadi istilahnya apa tuh? Apa bersama-sama cross marketing. Jadi gini, dulu waktu aku mulai makeup, Ardita ini selalu motretin hasil karyaku. Jadi Pas sebelum nikah ya? sebelum nikah itu masih pacaran. Duet maut tuh. Udah dua, Udah. jadi pokoknya aku ada job makeup di sini, dia datang, dia motretin, akhirnya bisa aku share di Instagram dan aku tag juga foto by Betet gitu kan, by Ardita gitu. Terus kalau misalnya Arditanya juga ada project, aku dengan senang hati membantu buat support makeup, support baju kayak gitu. Dan kita dulu tuh intens bikin, kita sebut sekarang ala-ala ya, Iya. ala-ala gitu, kita intens banget karena kita masih muda, belum ada banyak tanggungan atau pikiran apa, pokoknya ya wes kita gas aja dan kita seneng kan di situ. Ya, karena Awalnya suka berkegiatan gitu. iya, yang dinamis gitu tuh seneng banget. Kemudian pokoknya lanjut terus kayak hari-hari tuh nggak ada yang kosong. Kita tuh selalu isi dengan konten sampai akhirnya istilahnya masuklah pasar. Kita udah pasar tuh udah masuk, akhirnya kita kerjakan. Di situ kita kerja, tinggal maintenance kualitas sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Oke, jadi kuncinya itu konsisten ya, Mbak ya? Betul. Konsistensi. Oke, soal konsistensi, bisa dibilang bisnis kalian ini di industri kreatif, so dimana bersosial media adalah salah satu kunci dari menaikkan engagement brand. So gimana sih cara Mas dan Mbak untuk stay relevan di dunia yang serba cepat sekarang untuk pace-nya ini? Gimana cara kalian mengkurasi berbagai referensi agar relevan dengan taste pasar gitu, Mas Mbak? Oh, basicnya emang nih, basicnya kita berangkat dari musik dulu. Ini base banget. Rootnya tuh kita suka musik. Kita tuh sering mengidolakan sebuah nyanyi atau band. Nah, terus kita balik nih. Aku fans, terus misal ada penyanyi itu Raisa, atau aku suka Raisa gitu, atau dia suka Raisa. Terus kita balik. Gimana caranya kita memposisikan itu sebagai idol? Nah, apa sih yang biasanya kita kulik dari seorang Itu. idol itu tadi? Misal kesehariannya, terus selera fashionnya, selera musiknya, terus hobinya apa, apapun yang serba dia itu kita mengcombine-nya, mengadaptasikan untuk jadi yang versi kita gitu. Makanya gimana sih kita membuild trust ke calon sama customer tuh gimana, itu lewat Salah satunya situ itu. Jadi biar kalau relate sama calon-calon klien. kalau di akun Tambahin. pribadi kan, di akunku Faradila Fuad kan juga followersnya cukup banyak. Ya. Nah, itulah yang disebut tadi, berarti branding image-nya sudah berhasil gitu. Nah, dari situ akan lebih mempermudah calon klien untuk memastikan, aku nih gimana ya, ragu-ragu nggak mau booking Faradila Makeup. Faradila tuh orangnya seperti apa sih? Kayak sehariannya apa, seperti dibilang tadi. Nah, kalau sudah dia lihat, oh Faradila dan keluarganya dan kegiatannya seperti ini, aku jadi lebih trust lagi untuk Dekat ya, booking kenal. ke produk saya gitu. Jadi dia merasa dekat juga, mau interaksi juga bebas, bisa DM, bisa apa kayak gitu. Karena kadang kesamaan apa ya, kesamaan kesukaannya apa namanya? Itu kayak, Referensi. iya Mbak Dila juga sama suka sama Nah, kayak sih. itu benar. Nah, kalau untuk sekarang ini kan gap usia antara saya dan klien itu kan udah cukup jauh ya, Iya. gitu kan. Nah, itu kita harus lihat ini tren ya Mas ya, Iya. trennya apa. Yang biasanya sering menjembatani saya sama klien ketika sedang ngobrol itu tuh biasanya tak tanyain,
kamu suka drakor nggak, lagi nonton ongoing apa, atau enggak kamu suka K-pop nggak, atau hobimu apa. Dan kalau ada kesamaan ya udah kita ngobrol di situ, dan habis itu udah setelah wedding pun kita jadi berteman gitu loh, Keep in kita touch terus temenan, ya. tetap keep in touch gitu, bahkan di akun pribadi. Bagus. Oke. Jadi referensi juga sangat menentukan ya mas. Referensi. Betul. Bahkan mungkin ada kesamaan kesukaan anime atau apalah itu Iya. jabatan. Betul, penting itu. Iya benar. Soalnya kalau tak lihat dari akun Instagram Mbak Faradila Makeup itu bisa ngikutin tren sekarang dan juga bisa memaksimalkan sosmed yang lain gitu. Betul. Jadi nggak terlalu itu aja, maksudnya yang IG aja gitu nggak. Gitu. Oke, so kita udah di 2023. Boleh share sedikit, ada nggak sih cerita soal tahun 2019-2022 di mana mengingat bisnis kalian ini berkaitan dengan event, dan kalau kita telisik kembali ke beberapa waktu lalu itu di masa pandemi di mana ada ketidakpastian ya Mas Mbak di semua sektor bisnis. Mungkin ada cerita yang bisa Mas Mbak sharing di masa-masa itu. Itu apa ya, hard banget tahun-tahun hard di semua industri, bahkan di semua ya, di industri event yang mendatangkan semua banyak orang itu Iya, betul. terimbas banget. Terus yang kita bisa lakuin ya dulu tuh kita sempat mencari ke influence lewat Netflix. Zaman dulu tuh tiba-tiba muncul minimalism. Oh ya, Terus ada yang lebih hard lagi dari minimalism itu kayak paham loh, gimana kita tuh menghemat, menjaga keperluan yang penting-penting aja. Ada paham lebih dari minimalism tuh frugal living. Oh Yang dimana tuh gitu, kita hanya membeli yang Apa? pokok-pokok Yang pokok saja. aja. Nah, pada saat itu kita sama sekali nggak beli yang primer, kita beli yang pokok-pokok aja. pokoknya menghemat sekeras-kerasnya. Yang tersier, sorry. iya, kembali ke Kita membeli yang tersier dan Iya, nggak betul. online. Juga primer. Kita masak sendiri, kalau Nah. biasanya GoFood, terus kita masak kayak gitu. Dari GoFood pokoknya. Nah, terus pas pada saat itu ada momen yang menarik karena basicnya tadi kita nggak Suka bisa diem, kita berkegiatan. suka berkegiatan. Nah di situ kita malah kayak buka free endorse gitu loh, istilahnya kayak gitu, buat teman-teman yang juga mulai jualan dadakan dalam tanda kutip pada Iya. saat pandemi Iya, itu kan, oh ada banyak jualan sekali apa-apa. Nah itu aku ikut promo mempromotkan di Dengan- Instagram. dengan follower yang banyak itu Iya. kita Lumayan. mencoba Bantu mengelolanya. teman-teman. Gitu 100k sih. guys. 100k. Wah, luar biasa ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan ke Mas Ardi dulu. Berangkat dari hobi fotografi dan berbagai opsi jenis fotografi, kenapa sih Mas fotografi pernikahan gitu? Wah. Yes, tos dulu Mas, tos dulu. Soalnya Salam untuk satu fotografi. iya, Selama teman-teman ada orang menikah tuh ada Iya. fotografi di situ. mungkin for your information aja, mungkin kita bisa kayak sebulan itu ambil 2-3, tapi udah insya Allah cukup untuk kehidupan yang minimum bare lah gitu. Bisa ya Mas? Bisa. Mungkin ada alasan lain Mas kenapa? Ya pertama aku suka hobi jadi fotografi ya. Dari SMA udah mainan MD, terus kuliah bapak beli DSLR ya udah. Oh. Saya terusin. Terus makin lama makin kenal di MUIK tuh teman-teman tuh kan dari lintas univ ya, ada anak komunikasi yang bawa kamera ya jadi keracunin aja tuh. Terus makin lama literasiku nambah kan. Aku jadi mulai suka street. Sebenarnya aku tuh di jiwanya tuh lebih ke suka street, terus ada potret juga, cuma yaitu untuk kepentingan diriku sendiri. Tapi untuk ya itu tadi selama orang masih nikah ya berarti ada cuan di situ. Kecuali waktu sekarang ya Mas, karena ini tahun baru Islam. Kita Iya. berarti ngejar deadline aja yang lain. Iya. Post production. Oke, Mas Ardita, sebagai pemantik teman-teman DE ini,
yang memiliki keraguan berbisnis, terutama mungkin di dunia fotografi, ini ada satu pertanyaan, seberapa menjanjikankah profesi fotografer di masa sekarang, Mas? Apa sih yang ingin, nggak usah jadi guru, ini ada opsi lain, ini yang lebih menjanjikan gitu. Ya, fotografi itu menjanjikan sekali, apalagi nih di era-era sosmed ya, sosmed apapun itu membutuhkan fotografi, jualan apapun yang di online kan akan butuh fotografi. Tokopedia aja juga butuh fotografi untuk memotret produkmu. Betul. Dan apapun. Terus, ya tantangannya gimana kita bisa membuild itu, bertahan itu, membuild communitymu, terus gimana bisa membuka linkmu, Yes. menambah relasimu, gimana tantangan di situ. Kalau menjanjikan ya menjanjikan. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, mungkin mereka bisa langsung, ini ada opsi gitu. Saya aja bisa. Kamu enggak? Waduh. Mungkin gini aja, Mas, karena beberapa waktu lalu saya sempat lihat podcast dari salah satu vendor wedding di Solo. Dalam waktu 1 tahun itu bisa kira-kira, ini nanti Mas jawab iya atau tidak aja ya, itu pendapatan fotografer itu dalam 1 tahun itu cukup lah untuk membeli mobil gitu. Yes or no? Saya dia. Yes. Yes, oke. Terbukti ya. Karena nggak serta-merta itu kayak mudah gitu loh, nggak cuma neken shutter, tapi itu dibalik itu kayak dulu itu waktu saya paling cuma neken shutter dan lain-lain, tapi ternyata waktu kita ke dunia itu kita gimana sih cara ngedirect klien, gimana cara how to create momen bareng klien gitu, interaksi yang itu yang paling penting ya, hospitality itu Mas. Yo iya, service Jadi, ya, karena iya, di service. bidang jasa ya. Iya, jadi nggak serta-merta cuma beli body lensa, cuma spread itu enggak. Karena panjang. Iya. Stepnya itu panjang sekali. Yep. Tapi kalau dipelajarin, ya pasti bisa dong. Iya. Semua hal pasti dipelajari pasti bisa. So, kembali lagi di masa Mas Ardita dulu, kan mungkin sosial media juga nggak sederes sekarang ya. Ini pertanyaan untuk Mbak Faradila juga. Gimana sih cara Mas dan Mbak ngulik industri kalian masing-masing? Balik lagi di tahun 2013, 2010-an dulu gitu. Aku coba jawab ya. Jadi gini, dari awal kita main sosmed itu tuh aku udah jadi gini, ada tanggung jawab ketika kita main sosmed itu. Aku harap bukan sekedar main sosmed, apalagi dulu aku in relationship ya sama dia gitu. Tapi gimana caranya ngebangun biar orang tuh tertarik sama relationship kita, kemudian balik lagi ngelihat produk apa yang kita jual itu. Jadi kalau dulu lebih kayak gitu, jadi waktu kita pacaran memang betul waktu senggang kita pakai buat dia motoin aku, jadi dia motret aku. Ini lebih ke cewek-cewek ya, jadi lebih kayak gini Kak, ternyata kalau misalnya in relationship terus di foto ada foto yang bagus itu tuh lucu ya, kayak gitu, seneng ya, menyenangkan. Dan dari situ bikin nge-growin ini bisnis kita gitu loh Kak, growin di foto kemudian dan kayak gitu. Dari situ terus, jadi kalau misalnya trennya apa nih, kayak dulu kan distro ya udah kita ala-ala distro, foto ala-ala distro, apa gamis ya kita foto ala-ala gamis, tapi kita berdua gitu. Jadi dari situlah makanya kenapa bisa sampai sekarang, karena memang kita selalu mengkomunikasikan next step apa yang akan kita bikin di sosial media ini, karena kalau kita salah langkah nanti hasilnya juga akan berbeda. Jadi partneran tuh dari awal tuh udah di setting ya. Bahkan dari yang aku les bahasa Inggris itu juga udah berdua, dia datengin mahasiswa dari mahasiswa asing untuk ke Wonogiri. Iya, Wonogiri betul. Nah itu pokoknya memang paling penting tuh komunikasi berdua itu sampai akhirnya mufakat jadi sesuatu yang berguna. Jadi nggak cuma cinta-cintaan doang, tapi ya emang dasarnya itu harus ada visi ya dalam satu hubungan itu ya. Pacaran visioner tadi. Iya betul. Ada komitmen dan struggle ya Mas. Iya, kadang-kadang ada gini Mas, maaf ya. Yang zaman sekarang tuh kayak
ditutupin. Pacarnya Backstreet. Sopo nggak tahu. Gini. Nah, ada juga mungkin yang seperti itu yang lebih misterius, tapi kita memilih untuk open. Jadi memang karena kita relationship-nya tuh bisa ditiru gitu loh. Apa worth it untuk dicontoh gitu loh. Nah, itu sih. Banyak sih Mas couple-couple yang kayak gitu ya. Kita memilih untuk Iya. yang seperti itu. Kalau ngomongin soal struggle itu Mas Ardi dulu pernah dari Karanganyar ke Wonogiri terus ke Solo hampir tiap hari. Sinau ini. Sinau. Effort Bener, itu ya Mas ya. Saya effort itu, maka itu dari sampai sekarang itu produknya bisa besar itu nggak serta-merta guys. Jadi kita bisa track back, memang perjuangan dari Mas Mbak ini sangat besar sekali. Gitu. Mungkin Oke, langsung kita beralih ke topik MUA gitu kan ya, ke Mbak Dila kan. Saya punya pertanyaan Mbak Dila, bagaimana sih Mbak awalnya Mbak itu memulai karir gitu kan? Kita tahu kan kalau Mbak Dila itu bukan cuma seorang MUA tapi juga praktisi MUA, influencer juga, dan sering diundang dalam beberapa acara talk show seperti itu. Oke, jadi semuanya itu tuh kayak continuity gitu loh Kak. Jadi awalnya memang aku tuh suka nyanyi ya, awalnya dari nyanyi. Orang mulai mengenal aku dari nyanyi. Kemudian berlanjut dari gebrakan menjadi guru bahasa Inggris. Semuanya itu aku share di media sosial. Apa model pembelajaran tuh aku share, dan tidak lupa untuk nge-share diriku sendiri gitu loh. Aku loh orang di balik semua ini aku gitu loh. Jadi orang tuh melihat sosoknya itu tuh jadi lebih kuat gitu. Oh, Faradila. Nah, setelah itu aku ke make up, ya kan, ke make up semakin kuat lagi. Aku memperkenalkan produk-produk. Nah, awalnya memang itu tuh terjadi secara natural aja. Jadi kalau misalnya disebut influencer, ya itu kan sebutan orang lain ke saya ya. Jadi bukan saya yang proklamirkan seperti itu. Nah, memang awalnya tidak ada paksaan karena itu benar-benar natural, sampai akhirnya memang brand-brand itu datang sendiri karena saya melakukan itu tadi secara sadar aja gitu. Ya udah, ini aku mereview seperti itu. Kalau semuanya dilakukan tanpa paksaan, baliknya pasti akan oke banget seperti sekarang. Kalau perjalanan menjadi seorang MUA sampai terkenal itu awal ceritanya seperti apa? Oh iya. Agak panjang. Jadi gini, singkat ceritanya gini ya, tadi aku jadi guru, emang agak lucu sih ceritanya sebenarnya. Jadi guru, ada yang namanya habis ujian itu loh, ya kan, itu kan kelas meeting, udah nggak ada pelajaran. Nah, murid-muridku tuh masih pengen main ke kursusan. Nah, dari situ ngapain kan, udah nggak ada pelajaran, gabut ya istilahnya, aku juga nggak punya temen, ya itu tak dandani. Muridku tuh tak dandanin, tak foto before after, aku unggah lah ke Instagram. Nah, dari situ tiba-tiba ada yang DM, Kak, aku mau di make up lamaran. Dari situ tambah lagi, aku mau pre-wedding, ya tak ajak lah dia, ya kan, fotonya dia, make upnya aku. Lanjut lagi ke berikutnya sampai akhirnya Luar biasa. ketika Allah membukakan jalan itu tuh terus gak berhenti gitu loh Kak. Karena memang ternyata aku fokus di situ, aku total dan aku fokus, dan itu sesuai sama apa yang aku harapkan dan impikan. Aku pengennya deket terus sama dia gitu. Karena aku nggak tahu caranya ya, karena kan dulu dia di Solo, akunya di Wonogiri. Aku nggak tahu caranya, pakai ya Allah pengennya deket tapi gimana, terus dijawab ternyata kerjaan kita harus beriringan. Betul. Seperti itu. Oke. Es teh dan ini ya, jeruk. Es kampul. berarti Oke. terus ada momen yang Mbak Faradila ini angel, bahasa Jawanya angel ngelepas itu kursus bahasa Inggris. Nah, ya. Sulit melepas kursus bahasa Inggris dan mau komit ke plan Mbak Faradila untuk ke Solo bersama Mas Ardi iya. memulai bisnis. Sempet sih Mas, jadi gini, kalau untuk keluarga itu enak ya gitu kan, bapak ibuku tuh enak, jadi aku ngomong, aku ngasih bukti dulu ya, otomatis ngasih bukti dulu kalau dari make up ini aku bisa menghasilkan seperti ini.